pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya masih bersama Mas Yudi. Tadi kita sudah membahas tentang Satgas sendiri seperti apa, kemudian pembahasan tentang Mas Jugudus ternyata sangat aktif, bahkan 15 tahun aktif menjadi penyidik di KPK. Melihat kasus korupsi yang di Indonesia dari kemarin COVID yang sangat menyedihkan sekali ya Mas ya, kemudian awal tahun juga ada beberapa kasus, tapi ternyata IPK di Indonesia katanya menurun Mas. Mas sebagai mantan penyidik yang saat ini menjadi pencegah korupsi, bagaimana melihat itu? Ya tentu saya sendiri pribadi ya, sedih ya. Indeks persepsi korupsi ini kan citra lah dari bangsa kita ya, dari perspektif pebisnis ya, dan pakar dari negara-negara masyarakat asing gitu ya terhadap kita tuh seperti apa, yang punya pengalaman tentang di Indonesia. Ketika turun 38 ke 34 ya, penurunan 4 poin ini kan sejarah gitu kan, dulu belum pernah ada. Dan 38 ke 34 ini kan dari 100 ya, poin sempurna, artinya nggak bagus juga makin nggak bagus gitu kan. Dan ini saya melihat ya terjadi karena pertama kan ketidakpastian hukum ya kan, kemudian kita bisa melihat bagaimana penindakan dalam kasus korupsi kan mengalami penurunan gitu kan. Kemudian lebih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di KPK misalnya ya kan, pimpinannya seperti itu, ada yang kena etik gitu kan, kemudian penyingkiran terhadap 57 pegawainya seperti itu, padahal kan ini pegawai-pegawai yang terbaik lah yang mereka miliki gitu kan, dengan pengalaman, ilmu dan sebagainya. Kemudian dari sini kalau kita nggak melakukan perubahan gitu kan, kita nggak tahu nih, ini kan sudah bulan Februari ya, pertengahan lagi ya. Nah, kalau nggak ada perubahan atau hal yang signifikan gitu ya, ini tidak akan terjadi hal yang positif gitu kan. Kan indeks persepsi kan itu kan berdasarkan 8 survei yang ada formula khususnya lah dari teman-teman transparansi, kemudian keluarlah 34. Nah, kemarin kan kita bisa melihat bagaimana presiden ya begitu melihat ya, mengetahui indeks persepsi korupsi kita turun ya dari 38 ke 34, langsung mengumpulkan ya para kepala-kepala lembaga ya terkait dengan penegakan hukum korupsi ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa poin yang paling saya ini kan dari Pak Jokowi itu ada 2. Yang pertama adalah penegakan hukum, artinya penindakan kasus besar. Betul. Kenapa penindakan? Gitu ya. Karena penindakan itu sangat penting. Karena penindakan juga selain menangkapi para koruptor untuk ya mengembalikan aset ya, untuk efek jerah, juga sebagai kampanye paling efektif sebagai bagian dari pencegahan. Jadi kayak OTT ya kan, OTT itu adalah kampanye efektif untuk mencegah bahwa kalau lu korupsi lu tangkap. Nah, tapi justru katanya OTT malah diminta untuk ditiadakan. Nah, itu kan jadi kontroversi. Gitu kan. Makanya saya juga meminta kepada pejabat-pejabat negara ya, kurangilah hal-hal kontroversi. Karena kan yang melihat kita kan bukan hanya masyarakat kita, luar negeri juga melihat. Ketika ada permintaan seperti itu kan bisa jadi melihat, oh kan bagian dari pemerintah, kan nggak bisa bilang dia bukan itu pribadi, kan nggak bisa gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, bagaimana penegak hukum harus mengevaluasi diri gitu kan. Dan memang dalam indeks persepsi korupsi gitu ya, tidak dijelaskan siapa yang bertanggung jawab, tapi kita paham kan kalau dalam pembahasan korupsi yang paling utama, yang paling dilihat ya KPK. Gitu. Nah, sekarang kan pimpinan KPK ini tinggal berapa lama lagi lah ya, tinggal berapa 10 bulan lagi lah. Nah, kita minta supaya ya KPK pertama ya harus mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Itu penting. Di beberapa survei kan menurun. Ya, kedua naikkan penindakan gitu kan. Kemudian yang ketiga gitu kan, ya hentikan hal-hal yang kontroversi lah yang terjadi di lembaganya. Itu menurut saya yang sangat penting, karena semua melihatnya KPK-nya gitu kan, karena KPK kan udah punya undang-undang sendiri terkait kasus korupsi gitu kan, kewenangannya juga sangat luas dalam pemberantasan korupsi seperti itu. Dan kalau itu dilakukan ya saya kira
survei-survei yang mungkin sedang berjalan sekarang ya, dari para pebisnis untuk indeks persepsi 2022 yang akan dirilis tahun depan itu akan naik. Dan kita bisa melihat ya bagaimana bahwa indeks persepsi korupsi ini kan sangat penting juga tadi ya untuk menarik para investor. Karena investor itu bagaimana mungkin mereka ya mau menaruh uangnya di negara yang indeks persepsi korupsinya rendah. Kan mereka naruh uang supaya berkembang, bukan naruh uang supaya dimalingin. Ya kan? Naruh uang $1 miliar hilang gitu kan karena dikorupsi gitu kan. Udah dikorupsi. Sebenarnya nggak jadi masalah ketika misalnya mungkin ada korupsi, tapi yang penting ada ditindak. Betul. Gitu kan. Karena orang luar negeri ya, itu bagi mereka yang paling penting adalah good governance, ya. Kemudian yang kedua kepastian hukum. Seperti jadi kalau mereka menanam $1 miliar, ya udah sesuai dengan prosedur apa aja biaya dan sebagainya. Mereka nggak mau lagi diribetkan dengan ada biaya lain, ya biaya buat nyuap lah gitu kan, biaya buat apa namanya pelicin lah gitu kan dan sebagainya. Karena kan mereka sudah mengukur $1 miliar pengeluaran buat apa aja, saya dapatkan berapa. Dan ingat loh, apa namanya investor itu kan kita butuh yang lama, ya kan, dan dananya bersih juga, gitu kan. Kita kan nggak ingin mengundang investor yang dananya nggak bersih, gitu kan, dananya gelap, gitu kan, dan juga kita nggak ingin investor yang apa namanya, yang cuma short term doang, begitu dapat untung kabur. Nah, kita pengen infrastruktur kan, kita pengen mereka di sini uangnya itu berputar lama, seperti itu, Mbak. Terlebih saat ini kan IKN sudah menuju ke sana ya Mas ya, 2024 Betul. katanya ibu kota Jakarta bukan lagi di sini, malah katanya mau pindah ke IKN. Pasti itu juga menjadi satu dampak besar ya Mas kalau dilihat dari IPK yang menurun, kemudian berdampak juga kepada investor, begitu Mas? Iya, tentu ini akan jadi pertimbangan ya bagi para investor gitu ya, karena kita bisa melihat sendiri kan di sisi Asia saja kan kita jauh dengan Singapura, kita dengan Malaysia gitu kan, dengan Thailand gitu kan, di bawah kita paling nggak Laos, Myanmar, Kamboja gitu, bahkan sama Timor Leste aja kita kalah gitu kan. Nah itulah kenapa saya pikir ketika presiden mengumpulkan ya kepala lembaga negara, ya itu sebenarnya sebuah keseriusan lah. Sebenarnya itu akan jadi positif, tapi ya tadi apakah para penegak hukum menjalankan, nanti kita lihat saja. Nanti kita bahas ini di 2024 berarti kan. Kalau tadi kan membahas tentang tindakan hukumnya Mas, kepastiannya. Kalau kita lihat beberapa kasus yang sudah terjadi dan mungkin saat ini sedang terjadi, kepastian hukum KPK mungkin terhadap para koruptor itu masih sangat rendah ya Mas kalau di Indonesia. Kenapa sih Mas sering terjadinya potongan hukuman gitu Mas? Saya ngeliat kan gini, kayak kemarin kan ada kasus saya tangani juga dulu gitu kan, dari pengadilan tinggi kemudian ke MA itu kan. Saya pikir ya saya berharap gitu kan hakim-hakim agung tersebut gitu ya memahami gitu kan bahwa masyarakat butuh keadilan. Keadilan masyarakat ini yang sangat penting, itu yang pertama. Kemudian yang kedua gitu kan, masyarakat masih mempercayai Mahkamah Agung lah. Dari beberapa survei kan Mahkamah Agung masih tinggi gitu kan. Maksudnya bayarlah kepercayaan itu, sama seperti dulu di Artijo. Bahkan KPK dulu koruptor ya takut gitu kan kalau kasasi gitu kan, karena ada Artijo di situ. Gitu kan, bahkan ada cerita katanya begitu tahu Pak Artijo gitu kan langsung ini gitu kan. Nah sekarang harus ada yang mewarisi lah Pak Artijo gitu kan. Jadi jangan sampai koruptor apa namanya melakukan kasasi dan sebagainya itu untuk untung-untungan, semoga dipotong gitu, semoga dipotong kan, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya koruptor hukumannya berat, tentu kan akan ada kapok buat yang lain kan. Seperti itu. Memang yang kita benci kan bukan koruptornya, tapi perilakunya. Seperti itu. Karena tindakan-tindakan hukumnya juga sebetulnya masih belum pasti ya Mas. Kita masih kayak mungkin masyarakat yang merasa dirugikan berharapnya mereka dihukum sesuai. Tapi nyatanya tiba-tiba dapat potongan, dapat keringanan. Kan korupsi kan masih kejahatan luar biasa di negeri kita. Kecuali emang udah kejahatan biasa, karena di mana-mana ada korupsi, ada korupsi kan nggak begitu gitu kan. Seperti bahkan itu. Jangan sampai nanti tindakan itu jadi hal yang biasa Mas ya justru. Betul. Karena dilihat saat ini mungkin karena banyak sekali pihak-pihak yang bahkan ada yang meminta untuk ditiadakan OTT. Karena dilihatnya justru itu menjadi apa ya, mencoreng nama baik. Itu justru yang mencoreng itu adalah mereka yang kena OTT. Dan tahu nggak kenapa OTT itu menakutkan? Karena dari OTT yang jumlahnya cuma 100 juta, 300 juta gitu ya, bisa ke miliaran begitu pengembangan. Dari yang cuma kepala daerah misalnya ya,
itu bisa sampai ke tingkat nasional pejabatnya kena. Oke. Dari yang cuma satu kasus, ya bisa begitu berkembang, bisa berbagai macam kasus. Oke. Jadi istilahnya OTT itu mampu membongkar kejahatan yang tersembunyi. Oke. Ya, karena korupsi itu kan kejahatan yang cuma sedikit orang yang tahu. Iya. Kan nggak ada yang korupsi, saya mau korupsi gitu kan, tiba-tiba pengumuman gitu kan, nggak ada. Sedikit. Sehingga ketika orang ketangkap OTT, orang nggak menyangka, kok dia kena, ya kan? Padahal dia baik gitu kan, wah, Personal branding alim gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Wah, ternyata alim hanya di depan gitu kan, tadi bener pencitraannya, personal branding, ternyata korup juga, gitu kan. Dan OTT kan mampu menangkap banyak hal-hal yang nggak menteri, kelihatan ya, Mas? iya kan kelihatan menteri kan orang nanya, udah jadi menteri kok korup, Iya. kan dia orang kaya. Dari dulu kayanya gitu kan, ya enggak, korupsi itu kan bukan masalah lu orang kaya atau bukan, Oke. gitu kan. Tapi masalah ketika lu mendapat kesempatan dan lu rakus, greed. Betul. Karena korupsi itu saya tidak pernah menemukan koruptor itu korupsi karena dia nggak bisa makan, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, ya kan. Dia tidak bisa bayar sekolah anak, ya kan. Dia tidak bisa buat belanja istrinya sayur gitu kan. Ya, tapi kalau belanja isinya branded ya beda lagi itu kalau itu. Sehingga kita bisa melihat ketika koruptor ketangkap bagaimana deretan harta mereka luar biasa. Mulai dari mobil mewah yang nggak cuma 1, 2, 3, rumahnya eksklusif nggak cuma 1, 2, 3, branded. Mungkin kalau kita sekarang kan banyak tuh yang outfit lu berapa? Nah, outfit koruptor berapa gitu kan? Oke, jam tangan lu berapa? Wah, kan ini jam tangan gue enak ini, ini 800 juta gitu kan. Wah, nanti ada koruptor gue 5M gitu kan. Bisa apa lagi? Ikat pinggang lu berapa? Kan bajunya berapa? Kan bisa jadi satu outfit itu bisa jadi 10 miliar. Betul. Begitu dipakai oleh koruptor gitu kan. Belum emasnya dan sebagainya. Seperti itu. Kalau misalkan dilihat saat ini kan mungkin masyarakat juga masih sangat ketakutan akan dampak-dampak korupsi ke depannya itu bagaimana? Apa dampaknya kepada Indonesia sendiri? Ke depannya itu seperti apa sih nantinya kalau misalkan korupsi ini masih terus ada gitu, Mas? Ya, kemiskinan struktural akan terjadi gitu kan. Karena orang korupsi kan supaya dia makin kaya. Dan dia tidak pernah mempedulikan orang. Semua dana pun dikorup sama dia. Kalau emang itu bisa menguangkan. Kita bisa melihat bagaimana dulu ada pengadaan Al-Quran. Ya kan? Bagaimana dana desa misalnya paling dari itu dikorup gitu kan. Gimana bansos. Bayangkan dana bansos gitu kan. Masyarakat susah gitu kan. Dikorupsi. Pendidikan. Gitu. Jadi korupsi itu menyebabkan yang kaya makin kaya. Ya miskin makin miskin. Ya kan, kayak bansos ya harusnya terima segini, ternyata udah dikorupin semua tuh barang-barangnya. Jadi harusnya dapat kualitas baik malah nggak baik gitu kan, ada jatahnya seperti itu, Mbak. Sebelum kita ke closing statement, Mas, apa sih tantangan yang paling berat mungkin atau misalnya tantangan baru di 2023 menuju 2024? Ya, tantangan baru itu tadi indeks persepsi korupsi yang 34 itu bagaimana bisa untuk dinaikkan lah, gitu kan. Dan caranya tentu dengan strategi pemberantasan korupsi yang menurut saya sih itu udah dasar ya, mulai dari penindakan, pencegahan, perbaikan sistem, ya partisipasi masyarakat, seperti itu. Jadi kita harus bahu membahu lah, gitu. Kemudian jangan ada lagi berita-berita kontroversial lah, kayak potongan tahanan, kemudian kontroversi di lembaga penegak hukum, gitu kan. Kemudian berikan berita-berita positif, ya si ini ditangkap, si itu ditangkap, ya kan. Jadi seperti itu yang saya lihat, bahwa kalau itu nggak dilakukan, ya ini persepsi korupsi 2024 bisa turun lagi, apalagi kan menjelang pemilu gitu kan, seperti itu. Jadi orang udah nggak, jangan sampai tadi saya katakan kenapa saya masih fokus dalam pemberantasan korupsi, supaya ada orang-orang lah yang fokus dalam pemberantasan korupsi seperti itu. Karena kalau saya misalnya mungkin bekerja tempat lain kan sudah beda lagi gitu kan, seperti itu. Baik. Untuk closing statement ya, Mas. Ya, bahwa korupsi masih kejahatan luar biasa negeri kita. Itu butuh kerja keras kita, dan yakinlah masih banyak orang-orang baik gitu kan yang ada negeri kita. Oleh karena itulah maka kita harus kerjasama, kita harus bergandengan lah dalam memberantas korupsi, karena korupsi selain musuh bersama kita adalah bahaya laten bagi pembangunan di negeri kita, karena sangat merugikan perekonomian Indonesia.
Demikian. Oke, baik. Nggak kerasa nih Mas, kita udah 30 menit lebih ngobrolin masalah korupsi. Emang kayaknya nggak bakal cukup ya Mas? Nggak kan cukup. Tadi aku pikir 2 jam loh. Oh. Satu SKS kan. Oke. Emang masih banyak banget pembahasan yang masih akan kita bahas mungkin nanti di lain waktu ya Mas ya. Kita ngomong lagi. Karena baik pemirsa, sebelum kita pamit undur diri, saya ingat kembali untuk terus terhubung bersama kami di seluruh sosial media Sultan TV. Jangan lupa like, comment, follow, dan subscribe. Saya Heruni Salaraf beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Mas, makasih. Siap. Agak deg-degan.